Shalom, bersama dengan kami lagi dalam ringkasan Cornerstone Connection untuk suku tahun yang terakhir 2018. Pelajaran yang ke-9 bertajuk Larikan Diri Anda. Pada kali ini kita melihat bahwa larikan diri Anda itu adalah tajuk yang sedikit sebanyak memberikan atau mengingatkan kita pengalaman-pengalaman yang ada. Jadi Pendeta Wizi, pernah larikan diri dari sesuatu? Oh iya, pernah dikejar anjing tahu. Saya pernah dikejar anjing dan melarikan diri, tapi bukan dengan kaki, dengan motor. Laju, tidak dapat Laju. dikejar. Ya, tetapi apakah daya motor itu tua, itu anjing lebih dahulu dari kami menggigit. laju. Wah. Tetapi bagaimanapun, mari kita lihat kepada apa yang dibincangkan untuk kali ini. Mari kita dengarkan dahulu ayat kunci. Silakan Pendeta Wizi. Ya, salam sejahtera kepada semua para belia yang kami kasihi di luar sana. Kali ini kita akan mengambil Wahyu 18 ayat 4 sampai 5. Dikatakan begini, lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Terima kasih Pendeta Wizi. Jadi dalam ringkasan ini kita akan lihat 3 bahagian untuk kita bahaskan, ulaskan. Pertama sekali, ayat kunci menyatakan tadi bahwa Tuhan mau agar umatnya keluar daripada Babel. Dan kita melihat bahwa Babel ini perkataan yang sangat penting untuk kita mengerti apa keadaannya sehingga Tuhan mau menyuruh umatnya keluar. Kedua, jika lari atau keluar daripada Babel, kemana harus kita pergi dan di mana destinasi. Jadi itu juga perlu tahu. Jangan kita lari tanpa tujuan dengan membabi buta. Jadi yang terakhir, yang ketiga dalam ringkasan ini nanti kita akan melihat bila kita sudah keluar dan mengetahui bahwa Tuhan menghendaki umatnya lari daripada Babel, kita juga perlu tahu siapa yang memberikan atau menyampaikan amaran ini. Siapa yang bertanggung jawab untuk memanjangkan perkabaran ini. Dan panggilan Tuhan tentang keluar daripada Babel. Jadi Pendeta Wizi, boleh tolong sedikit jelaskan tentang Babel yang ada khususnya dalam Wahyu 18 ayat 2 dan 3. Silakan. Oke, terima kasih Pak Pendeta Bob. Ya, kalau kita lihat dalam Wahyu 18 ayat 2, malaikat mengumumkan bahwa Babel itu sudah roboh. Oke, sudah runtuh. Roboh, runtuh begitu. Jadi, lalu dinyatakan bahwa Babel itu disebut sebagai yang pertama, tempat kediaman roh jahat, membawa maksud bahwa Babel itu sudah sepenuhnya di bawah penguasaan setan. Oke, iblis, kendalian iblis, di bawah kendalian iblis. Dan yang kedua, tempat bersembunyi semua najis. Wah, ini dari mana ini? Agak macam agak kotor ya? Kotor sedikit. Oke, mengatakan bersembunyi najis. Mungkin terkumpul najis di sana kan? Segala burung najis dan yang dibenci. Wow. So, coba pikirkan tentang bangunan yang sudah roboh. Nah, bangunan yang sudah roboh dan terbiar. Nah, selalunya kalau burung-burung ada di sana, maka tinggal di sana dan menghuni di sana. So, najis burung-burung itu terkumpul di sana. Itu banyak. Jadi, apakah yang menyebabkan keruntuhan Babel itu? Ayat yang ketiga. Menjelaskan seterusnya. Babel bukan saja telah meninggalkan Tuhan yang benar dan mendirikan patung-patung, tetapi juga telah menuntun orang kepada perzinahan rohani. Oke, serta menggunakan segala harta kekayaan untuk mengekalkan mereka berada di bawah kawalan setan atau Babel itu sendiri. Terima kasih Pendeta, sangat jelas dan padat, dan saya tertarik beberapa perkara tentang bangunan yang runtuh, Babel yang runtuh itu, dan selalu dalam pikiran dan pengalaman manusia hari ini, kalau ada bangunan yang dibiarkan, selalu kita lihat dan dengar bahwa adanya roh jahat yang tinggal di sana,
tempat itu berhantu, dan sesuai dengan gambaran di sini bahwa bila Babel itu runtuh, dia sebenarnya bermaksud di bawah kendalian sepenuhnya penguasaan iblis. Dan tambahan lagi daripada yang sudah dinyatakan tadi bahwa tentang bagaimana Babel itu menuntun kepada orang-orang untuk berzina, berzina secara rohani. Dan dia mau supaya orang terus berada dalam Babel dengan dan mengekalkan mereka dengan kekayaan, dengan kenikmatan harta benda, kesenangan sementara. Jadi terima kasih, dan itulah sebabnya kenapa Tuhan mau agar umatnya keluar daripada Babel kan, dan melarikan diri daripada Babel. Kalau kita teruskan perbincangan seperti ini, saya sudah tahu Babel itu satu tempat yang najis, penuh dengan kejahatan, dan saya harus keluar. Saya sudah buat keputusan untuk keluar. Dan sekarang bagian yang kedua dalam ringkasan ini adalah saya tidak mau terus bercampur aduk dengan kejahatan Babel ini, dan apatah lagi dibinasakan dengan malapetaka yang akan tiba. Kemana saya harus pergi? Sebab Babel itu sudah runtuh dan hancur, dan saya perlu tahu di mana saya harus pergi. Jadi Pendeta Wizi, takkanlah pula saya berlari tanpa tujuan kan, destinasi semua, dan bagaimana? Boleh tolong saya, tolong jelaskan. Ya, itu pernyataan memang benar, dan saya sangat setuju. Jadi kita tidak seharusnya lari begitu saja tanpa mengetahui kemana kita harus pergi. Oke, kota Babel adalah kota yang sering kali digunakan dalam Alkitab untuk merujuk kepada pihak yang menentang Tuhan, kehendak Tuhan, dan seluruh kerajaan Tuhan. Oke, menentang kerajaan Tuhan. Jadi ada satu lagi kota yang disebut dalam Alkitab, yaitu kota Yerusalem. Manakala kota Yerusalem ini disebut sebagai kota suci dan merupakan tempat bagi orang-orang kudus, orang-orang yang suci, yang percaya dan mengikuti Yesus. Oleh itu, saya percaya bahwa kita harus berlari keluar dari Babel dan menuju ke kota Yerusalem, milik Yesus, di mana di sanalah yang orang-orang kudus, orang-orang, semua orang yang percaya, yang setia ikut, semua, yang setia kepada Tuhan. Jadi maksud yang lebih mendalam lagi ialah mungkin selama ini kita berzina, dalam berzina secara rohani, dan kita telah berlaku curang kepada Tuhan di dalam melayani Dia, kehidupan kita. Yesus inginkan kita ya mengasihi Dia sepenuh hati, jiwa, dan kekuatan. Tetapi kita kadang-kadang masih lagi menyayangi dan mengasihi perbuatan Babel, perbuatan kejahatan, kesenangan dunia dan sebagainya. Kita terikat oleh karena nikmat kekayaan dan hiburan Babel ini. Oleh itu, kita harus buat keputusan untuk berlari kemana? Kepada Yesus, ya, semula, ya, berlari kepada Yesus semula, dan yang telah kita khianati, ya, sebelumnya mungkin kita mengkhianati Dia, dan kita berlari kepada Yesus, menuju kepada Yesus, dan membuat satu lagi pembaruan, komitmen untuk mengasihi Dia sebulat hati kita, dan berlarilah kepada Yesus. Satu lagi penjelasan, dan ini benar-benar menyentuh saya sendiri, sebab kehidupan kita ini sebenarnya terikat dengan kesenangan-kesenangan yang ada, dengan penipuan iblis. Jadi betapa pentingnya kita harus sadar bahwa iblis itu mau mengikat kita supaya kita tidak dapat lari ke arah Yesus. Dan cara dia mengikat itu adalah sangat licik, memabukkan kita dengan kesenangan sementara, hiburan, kekayaan, dan bahkan hari ini pendidikan. Dan ini semua mengikat kita sehingga kita tidak dapat lari ke arah Yesus. Jadi apabila kita berada dalam Babel, kita sedang sebenarnya jauh dan hidup tanpa Yesus. Dan itu sangat malang sekali. Dan dalam Wahyu 18 ayat 4 menyatakan bahwa jika kita terus berada dalam Babel, maka kita turut menerima malapetaka itu, yaitu kemusnahan selamanya. Jadi kita nampak dalam ayat kunci tadi bahwa dosa-dosanya sampai ke langit, bertimbun-timbun, dan Allah melihatnya. Dan itulah yang upah dosa ialah, ya benar, upah dosa ialah maut, dan
upah dosa itu akan membawa kemusnahan. Ya. Dan kita lihat ini, kita tidak mau itu berlaku dalam kehidupan kita. Dan tidakkah kita bila mendengar pelajaran ini merasakan bahwa panggilan dan juga amaran Tuhan, suara Tuhan itu perlu diberitakan kepada semua orang. Dan jika dia sangat dan sangat penting, persoalannya mungkin yang lebih serius adalah siapa sekarang, siapa yang akan memberitakan kabar ini kepada semua orang. Jadi ada apa-apa, Pendeta Wizi? Oke, terima kasih Pendeta Bob. Sebelum kita beria-ia hendak mengetahui siapa seharusnya mengabarkan panggilan untuk keluar dan amaran daripada amaran kemusnahan, harus kita juga tanyakan kepada diri kita sendiri. Di mana saya berada sekarang? Waduh, soalan yang sangat serius. Di mana saya berada sekarang? Apakah saya masih berada di Babel ataupun sedang berlari keluar dari Babel itu sendiri? Perhatikan bahwa suara Tuhan dalam ayat yang keempat, menyatakan, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya. Dari ayat ini kita diberitahu bahwa ada umat Tuhan yang sekarang sedang berada dalam Babel, dan Tuhan menyuruh mereka untuk keluar. Oleh itu, kesadaran untuk mengetahui di mana kita berada sekarang amat penting. Sekarang siapa yang seharusnya memberitakan panggilan dan amaran itu? Siapa? Jadi sudah tentu Tuhan menghendaki agar setiap umatnya mengambil bagian dalam tanggung jawab ini yang penting ini, ya. Dan ia bukan hanya terletak di bahu para pendeta dan misionaris, tetapi juga terletak kepada semua kita. Setiap kita yang percaya kepada Yesus, yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat dan mengasihi Yesus dan mau menyelamatkan mereka, mau membantu mereka untuk datang ataupun pergi kepada Yesus, keluar daripada kemulut kebingungan Babel, kehidupan hidup di dalam pemerintahan, kekuasaan, kendalian Babylon ini. Jadi jika kita tidak ingin mengambil tanggung jawab ini, maka banyak orang yang akan binasa. Sungguh menyedihkan. Marilah kita ambil tanggung jawab. Tuhan memanggil kita untuk pergi. Pergilah, dan kita bawa mereka keluar daripada Babel. Terima kasih Pendeta Wizi. Jadi bila saya dengar penjelasan pendeta, saya sendiri disedarkan. Pertanyaan yang sangat serius, di mana saya berada sekarang? Dan perlu adanya kebangunan rohani, kesadaran, disegarkan semula. Dan terima kasih. Demikianlah 3 ringkasan atau 3 titik penting dalam ringkasan ini. Jadi kesimpulan yang besar ataupun kesimpulan di akhir ringkasan ini adalah, marilah kita keluar dari Babel. Berlarilah ke arah Yesus Kristus, satu-satunya tempat keselamatan, dan pikulah tanggung jawab untuk memanjangkan panggilan Tuhan ini dan mengamarkan panggilan ini kepada semua orang. Jadi sebelum kita undur diri, Pendeta Wizi, ada pesanan untuk semua anak-anak muda yang sedang menonton kita kali ini. Ya, ada. Saya ingin membaca Wahyu 13 ayat 9. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi kalau ada umat, kalau ada yang merasa tersentuh untuk panggilan Tuhan yang terakhir, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali ini, dengarlah. Dan kalau kita bertelinga, ada boleh mendengar, hendaklah mendengar. Karena jika tidak, habislah peluang kita untuk selamat selama-lamanya. Malapetaka mungkin akan menimpa, bukan mungkin lagi. Alkitab sudah menjelaskan bahwa malapetaka akan diberikan kepada orang-orang yang dikendali oleh Babel, yang diam di dalam Babel secara rohani. Terima kasih Pendeta Wizi. Jadi daripada saya sendiri, marilah kita jangan berhenti untuk lari. Kita akan jatuh, tetapi terus memandang kepada
Yesus Kristus. Dengan itu sekian saja ringkasan pelajaran Cornerstone Connection untuk kali ini. Kami ucapkan selamat belajar dan selamat berlari. Dan pikulah juga tanggung jawab ini, yaitu untuk menekan butang like dan share. Tuhan menyertai semua.